Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku Yulia. Nah oke teman-teman, seperti biasa aku mau nge-share lagi kegiatan aku nguprek-nguprek di dapur sempit atau dapur mini aku ya teman-teman. Dan ini dimulai dari pagi hari, aku mau ngasih sarapan dulu buat Rapan. Jadi barusan aku udah gorengin ikan lele, tapi itu tuh ikan yang semalam beli dari warteg gitu ya teman-teman, cuman semalam gak dimakan, jadi aku angetin aja buat sarapan pagi kayak gitu. Nah dan ini aku mau ngerebus dulu jengkol karena aku mau bikin jengkol balado kayak gitu ya teman-teman, karena kan kalau jengkol ngerebusnya cukup lama, jadi sebelum aku nyuapin nih mau aku rebus dulu. Nah oke teman-teman, sebelum lanjut ke videonya, buat kalian semua yang baru mampir atau baru gabung di channel aku, jangan lupa ya untuk diklik dulu tombol subscribe-nya. Kalian juga bisa like, komen, dan juga share ke sosial media yang kalian punya. Nah dan ini untuk jengkolnya udah aku rebus, dan ini udah aku kasih air yang kedua kalinya ya teman-teman. Nah dan sambil nunggu jengkolnya matang direbus, ini aku mau nyangin dulu kangkung. Nah dan ini untuk kangkungnya aku mau masak 3 ikat aja nih, aku ambil dari kulkas, dan ini tuh masih seger banget ya karena aku naruhnya emang pakai plastik kayak gitu ya. Ini tuh walau seminggu juga bakalan masih tetap seger kayak gini, nggak layu. Kalau misalkan nggak dipakein plastik ini udah layu ya teman-teman. Nah dan untuk kangkungnya nih aku siangin aja kayak gini. Terus untuk kangkungnya juga ini mau aku tumis aja sih teman-teman. Terus untuk bumbunya di sini aku mau pakai bumbu iris kayak gitu. Nah oke teman-teman, sebelumnya aku juga mau nyapa dulu nih, gimana kabarnya? Mudah-mudahan hari ini teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat ya semuanya, dan juga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Gimana nih pagi-pagi, udah pada masak, udah pada bangun belum? Kalau belum, yuk buruan bangun, kita masak bareng-bareng. Nah, oke teman-teman, nih untuk bumbu kangkungnya di sini aku mau pakai bawang merah, bawang putih, cabai sama tomat ya. Udah sih segitu aja, nggak bakalan aku pakai apa sih saus tiram ya untuk kali ini. Jadi ini cukup simpel banget. Terus untuk bawang putihnya di sini cuman aku cincang aja kayak gitu. Terus untuk tomatnya di sini aku pakai sebelah aja. Nah, dan ini untuk jengkolnya juga udah matang nih, mau aku cuci sampai bersih, terus aku buangin kulit-kulitnya kayak gitu ya teman-teman. Ini tuh kulitnya udah pada ngelupas sendiri sih, tapi kalau misalkan ada yang kurang matang itu masih pada nempel. Bukan kurang matang sih, sebenarnya udah matang tapi nggak tahu ya masih pada nempel kayak gitu, tapi nggak semua ya, ini sebagian aja. Nah, terus kalau misalkan udah aku cuci, di sini tinggal aku pipihin aja kayak gini, atau aku geprek ya teman-teman, biar nanti jengkolnya tuh lebih enak, lebih empuk, nggak keras kayak gitu. Nah, pokoknya ini tinggal digeprek aja semuanya kayak gini. Terus ini yang udahnya segini ya teman-teman, jadi nggak terlalu banyak sih masaknya. Nah, untuk bumbunya di sini seperti biasa, aku pakai bumbu ulek kayak gitu. Terus di sini aku pakai cabenya, cabai yang pedes semua ya. Aku juga mau pakai cabai hijaunya sedikit. Nah, jadi di sini ada bawang merah, bawang putih, cabai, kemiri sama garam ya teman-teman. Untuk bumbunya kan cukup simpel. Terus di sini aku mau pakai kunyit tapi sedikit aja gitu sebagai pewarna aja sih, karena di sini cabainya aku nggak pakai cabai merah ya teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak suka pakai kunyit, jangan pakai kunyit ya. Ini tuh rasanya pasti beda sih, ada rasa-rasa kunyit kayak gitu. Nah, tapi kalau aku suka sih ini enak ya kalau buat aku. Nah, dan ini untuk jengkolnya setelah aku pipihin atau aku geprek kayak gitu, ini mau aku goreng lagi ya teman-teman. Nah, dan ini tuh biasanya suka lengket-lengket, jadi aku pisah-pisahin dulu. Dan untuk jengkolnya juga ini nggak usah terlalu lama gorengnya, cukup sebentar aja karena jengkolnya juga udah matang. Ini tuh rasanya jadi empuk dan juga apa ya, agak kenyal gitu ya. Pokoknya ini enak sih kalau menurut aku. Nah, terus tinggal aku tumis aja bumbunya sampai bener-bener matang dan wangi ya teman-teman. Nah, ini juga nggak boleh ketinggalan itu daun salam sama lengkuas ya, karena daun salam itu biar nggak terlalu bau, jadi biar ada wangi-wanginya gitu. Terus untuk bumbu lainnya seperti biasa aku pakai Royco yang rasa sapi. Aku tuh setiap masak nggak pernah pakai yang rasa ayam gitu, kecuali kalau emang nggak ada banget gitu ya. Karena lebih enak sih yang rasa sapi ya teman-teman. Nah, kalau misalkan bumbunya udah mateng, ini tinggal aku kasih air aja
aja, tapi nggak usah terlalu banyak karena ini bukan sayur ya. Aku kasihnya sedikit aja, terus jengkolnya tinggal dimasukin dan diaduk-aduk sampai merata, dan nanti tinggal icip aja rasanya, kurang apa tinggal ditambahin ya teman-teman. Nah ini pokoknya aduk-aduk sampai menyusut ya airnya, sampai apa ya, si minyak-minyaknya itu keluar gitu loh, jadi airnya udah nggak ada lagi. Nah dan ini untuk jengkolnya juga udah mateng, ini tinggal disajikan aja kayak gini. Nah dan ini pagi-pagi udah masak yang bau-bau ya teman-teman. Nggak apa-apa ya, bau-bau juga, yang penting enak dimakan gitu ya, apalagi ini aduh pedes banget kayak gitu. Nah langsung aja nih aku mau numis bumbu ini buat kangkung ya teman-teman. Jadi ini aku tumis aja bumbunya semuanya, tapi untuk tomat dan cabai ini aku masukinnya belakangan. Ini cabenya udah ada yang aku masukin sih sebagian. Nah dan untuk kangkungnya ini nggak usah dikasih air karena ini ada airnya sih sedikit tuh dari bekas pencuciannya kayak gitu. Ini tinggal diaduk-aduk aja, tapi ini tuh kangkungnya enak banget loh teman-teman. Ini tuh kriuk-kriuk, aku suka sama kangkung yang kayak begini. Nggak tahu ya kangkung itu ada berapa macam, tapi aku suka yang panjang sama mulus gitu loh teman-teman, terus warnanya tuh beda aja gitu. Nah dan ini aku masaknya juga nggak terlalu matang banget biar ada rasa kriuk-kriuknya gitu ya. Nah dan ini untuk warnanya nggak terlalu cantik sih kalau menurut aku, tapi rasanya ini enak ya. Karena ini aku pakai cabai hijau gitu ya kebanyakan, jadi nggak pakai cabai merah, jadi warnanya tuh beda ya. Nah dan ini untuk sarapan aku kali ini ada kangkung sama jengkol balado ya teman-teman. Ini ada yang kurang sih sebenarnya, ikan asin ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa ya, ini juga udah kebanyakan sih segini, udah apa ya, udah kebanyakan bumbu gitu. Nah lanjut aja, karena masakan aku udah beres, aku mau beres-beres dulu dapurnya. Biasanya kan kalau udah masak itu udah berantakan lagi ya teman-teman, jadi aku mau cuci-cuci piring sama lap-lap meja kayak gitu. Nah teman-teman gimana nih masak apa pagi ini? Kalau aku nih masak jengkol ya yang bau-bau. Kalau ada yang mau yuk boleh main ke sini, kita makan bareng-bareng, kita masak jengkol ya. Kalau aku tuh emang pada suka sih deh, serumah itu suka banget sama jengkol, apalagi kangkung. Ke aku tuh kalau misalkan masak kangkung wah udah makan itu nambah terus ya teman-teman. Nah ini aku sebelum cuci piring kan aku udah nggak sabar yang ngeliat kangkung sama jengkol, jadi aku mau makan dulu ya teman-teman. Yuk kita makan dulu bareng-bareng. Alhamdulillah ya teman-teman, aku juga udah makannya. Terus itu tadi enak banget ya, rasanya tuh pedes dan aku sampai nambah lagi kayak gitu. Nah dan ini udah ada tenaga lagi nih buat beres-beres yang lainnya, dan aku mau langsung aja nyuci piring kayak gitu. Nah dan hari ini aku nggak nyuci dulu. Karena apa ya, nanti aja deh, aku biasanya nyuci itu sore ya teman-teman, jarang banget kalau aku nyuci pagi-pagi kayak gitu. Teman-teman kerjaan aku pagi ini udah beres. Nah dan ini aku juga mau lap-lapin kompor dulu. Biasanya kan habis masak itu udah kotor banget ya, banyak minyak yang muncrat-muncrat kayak gitu. Nah oke, mungkin sampai di sini dulu aja video dari aku kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang udah selalu menonton. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.